Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama Sakti Video yang pada kali ini akan melanjutkan tutorial belajar Audacity. Pada kali ini materinya adalah menghapus, menyalin, dan memindah audio. Namun sebelum dimulai, ini kita buat dulu sumber audio yang akan kita edit dengan cara kita rekaman di sini. Kita mulai 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, cukup. Ini materi yang akan kita edit. Yuk kita mulai bagaimana cara mengeditnya. Nah, setelah punya banyak, mari kita edit. Yaitu yang pertama yang kita pelajari adalah menghapus audio yang tidak kita inginkan, ya. Seperti yang setengah-setengah tadi, nanti itu kita hapus, ya. Menghapus yang pertama adalah menggunakan perintah delete atau Ctrl K, ya, atau tombol delete di keyboard, ya. Sama saja ya, delete, Ctrl K, dan tombol delete di keyboard, ya. Jadi ini yang mau dihapus ini diblok dulu. Nah, nanti setelah ini dihapus, nanti audio yang di sebelah kanan yang saya pilih ini, yang saya seleksi ini akan maju ke depan, bergeser ke depan. Ya, kita coba, kita edit, kita delete. Nah, maju ya, maju ke depan. Coba satu lagi yang ini, misalkan saya pakai Ctrl K, ya. Ini ya, Ctrl K. Ctrl K, saya coba ya, menggunakan Ctrl K. Shortcutnya. Nah, jadi begitu. Terus ini juga bisa menggunakan tombol delete di keyboard. Misalkan ini saya nekan tombol delete ini. Nah, begitu. Itu cara menghapus yang pertama. Yang kedua, untuk menghapusnya kita menggunakan perintah cut. Cut ini ya. Nah, jadi bedanya nanti dengan delete, kalau cut itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memindah, ya, untuk memindahkan sesuatu yang kita seleksi, nanti dipindahkan ke suatu tempat. Tapi ini bisa juga untuk menghapus, ya. Asal tidak dipastekan, nanti dia akan fungsinya sebagai menghapus. Jadi misalkan seperti ini saya hapus ini, nah ini saya cut, edit, cut. Nah, sama ya, yang di kanannya yang saya seleksi tadi juga ikut maju. Ini untuk menghapus. Audio yang kita blok tadi, kalau menggunakan cut, ya, itu masih disimpan di memorinya komputer. Sehingga sewaktu-waktu masih bisa digunakan, asal kita tidak menggunakan perintah yang lain, perintah copy misalnya, ya. Begitu. Sementara yang menu delete itu saat kita del tadi, delete itu audio yang kita blok itu tidak tersimpan di memori komputer. Jadi saya ulangi tadi ya. Tadi yang ini tadi kan sudah kita cut tadi. Nah, ini yang kita cut tadi masih disimpan di memori komputer. Sehingga kalau saya munculkan kembali, maka dengan cara dipaste ini, perintah paste, maka nanti akan muncul kembali. Nah, di sini ya. Ini bedanya dengan delete. Kalau delete tidak bisa memunculkan kembali audio yang kita blok. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah belajar delete dan cut, ya. Nah, perintah delete dan cut tadi itu membuat klip yang di sebelah kanan yang kita seleksi akan maju ke depan atau bergeser.
Nah, bagaimana seandainya kita tidak menginginkan agar klip yang di sebelah kanannya yang kita blok ini tidak bergeser, tidak maju, maka untuk menghapusnya kita menggunakan ini, silent audio ini. Silent audio ini adalah audio yang tidak ada isinya, kosongan. Jadi fungsinya untuk menggantikan audio yang kita blok. Jadi misalkan ini, ya, ini kita hapus, kita gantikan dengan audio yang kosong, sehingga tujuannya adalah yang audio yang sebelah kanan ini tidak bergeser ke depan, ya. Jadi ini kita klik untuk menggantikan ini. Nah, begitu, ya. Jadi fungsinya menggantikan. Contoh lagi misalkan ini, ya. Ini kita ganti dengan silent audio. Nah, seperti itu. Sehingga audio yang di sebelah kanannya masih tetap tidak berubah, ya. Posisinya tetap, durasinya juga tetap. Durasinya tidak semakin pendek. Kalau tadi menggunakan delete sama cut, itu durasinya semakin pendek. Ini menghapus menggunakan silent audio. Nah, sekarang menghapus yang lainnya adalah menggunakan ini, ya, trim audio. Trim audio ini adalah menghapus atau menonaktifkan, ya, menggantikan audio yang tidak kita blok dengan audio kosongan, ya. Kebalikannya silent ini. Jadi misalkan ini yang akan saya pertahankan, saya hanya mengambil audio ini saja, yang lain akan saya hilangkan suaranya, begitu. Maka kita menggunakan perintah ini, trim audio. Kita coba. Nah, seperti itu, ya. Nah, yang lain akan terhapus. Nah, tinggal yang kita blok saja. Ini fungsinya trim audio. Terus saya unduh lagi. Nah, sekarang selain menggunakan cara ini tadi, ya, agar yang tidak kita blok tidak bergeser, bisa juga menggunakan misalkan ini, ya. Ini kita hapus lagi nanti, ya. Ini bisa menggunakan perintah ini. Perintah remove spesial. Ini, ya. Ini ada dua pilihan, split cut sama split delete, ya. Ini nanti cut dan delete-nya itu prinsipnya sama seperti cut dan delete ini, ya. Prinsipnya sama, ya. Yang cut itu yang kita hapus disimpan dulu di memori, kalau delete tidak disimpan di memori. Ini pun juga sama. Split cut itu nanti yang kita hapus juga tersimpan di memori, yang ini tidak. Cuma bedanya dengan ini, nanti kalau kita menggunakan split cut, nanti klip yang sebelah kanannya ini, audio yang di sebelah kanannya yang saya blok ini tidak ikut bergeser ke kiri. Saya contohkan, ya, ini saya split cut. Nah, tetap, ya, tetap di sini tidak akan bergeser ke kiri. Contoh lagi, misalkan yang ini, ya. Ini saya blok, saya pakai delete, ya, edit, remove, split, delete. Nah, sama, ya. Jadi yang kanan tidak bergeser ke kiri. Nah, tadi fungsinya apa? Ya, bedanya apa? Ya, sama saja dengan tadi. Bedanya kalau kita menggunakan split cut, ini nanti bisa dimunculkan kembali. Misalkan ini, ya, saya split cut, remove spesial, split cut, begini. Ini kan tidak bergeser ke kanan, tapi yang kita cut ini bisa dimunculkan kembali. Di sini misalnya edit, paste. Nah, seperti ini, ya. Itu, ya. Nah, penggunaan split cut ini, ya, sama split delete itu nanti dipakai kalau kita misalkan memberi atau membuat label. Jadi audio ini kita beri label, ya. Jadi seperti ini contohnya, ya. Ini saya undo dulu. Nah, seperti ini, ya. Sebentar, ini saya hapus, ya. Ini tengah-tengah tadi ini saya hapusnya dulu pakai delete.
Sudah, ini juga ya. Saya hapus pakai delete. Nah, coba sekarang saya putar, ini saya fitnya. Sekarang banyak, saya coba saya putar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, seperti ini ya, banyak. Ini coba kita beri label ya. Jadi ini di blok. Cara beri labelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ini tadi ya. Nah, ini ya. Ini terus ini saya beri, atau cara membuat labelnya kita menekan Ctrl B ya di keyboard. Ya. Atau bisa juga menggunakan edit ini. Edit. Terus di sini ada paste tag to new label ini ya. Bisa menggunakan ini. Saya klik. Nah, muncul ini ya. Terus kita menulis di sini. Misalnya saya beri nama, ini adalah bilangan bulat misalnya. Nah, begini. Terus yang ini saya beri nama bilangan ganjil ya. Tadi selain menggunakan perintah ini ya, ini bisa menggunakan Ctrl B ya. Jadi saya coba menggunakan Ctrl B ini. Menggunakan Ctrl B, Ctrl B. Nah, sama saja. Ini adalah bilangan ganjil misalnya. Nah, sedangkan yang ini adalah, saya Ctrl B lagi ya. Ctrl B, bilangan genap. Begini. Ya. Nah, sekarang kita cek ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bilangan bulat ya. Sementara yang ini 1, 3, 5. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Yang ini 2, 4, 6. Nah, ini bilangan genap ya. Ini kalau di musik, di cover itu, kalau kita membuat cover, ini bisa kita pakai untuk misalnya mana bagian intronya, mana bagian rapnya, dan sebagainya itu. Ya. Untuk membantu saja. Nah, kembali ke materinya. Ya. Nah, untuk menghapus ini, untuk menghapus label ini, nanti kita menggunakan perintah ini. Edit, remove spesial, split cut maupun split delete. Tadi apa fungsinya? Agar yang sebelah kanannya tidak ikut bergeser ke kiri. Misalkan seperti ini. Misalkan ini saya blok, terus saya pilih edit, pilih delete, begini. Nah, ini akan bergeser ke kiri sehingga tidak sinkron dengan kontennya. Labelnya sudah tidak cocok lagi. Ya. Maka dari itu kita menggunakan perintah ini. Edit, terus remove spesial, pilih split delete atau split cut. Nah, ini terhapus, yang ini tetap masih sinkron dengan kontennya. Jadi seperti itu. Misalkan juga untuk yang tadi split cut juga sama ya. Ini saya blok ya. Di blok ini. Nah, begini kita edit, lalu remove spesial, split cut. Ini tetap ya. Posisinya tetap sinkron dengan kontennya. Nah, itu saya undo lagi. Ini. Nah, di samping itu ya, ada lagi perintah ini. Edit. Nah, ini label ini. Label ini nanti ya, ini akan menghapus yang kontennya, tapi labelnya tidak. Jadi kebalikannya ini ya. Kebalikannya split cut sama split delete yang ini. Kebalikannya ya. Ini sama split cut, split delete, tapi ini untuk menghapus kontennya. Contoh, nah, misalkan ini saya blok begitu ya. Lalu saya pilih ini edit,
label audio, saya pilih split delete. Nanti yang terhapus adalah konten bilangan ganjilnya, bukan labelnya. Ya, saya coba ya. Nah, yang terhapus kontennya, bukanlah labelnya. Ini fungsinya ini ya. Fungsinya label audio ini. Split cut sama split delete. Jadi kebalikannya ini. Itu ya. Contoh lagi, misalkan ini, satu lagi ya. Ini dihapus. Nah, misalkan pakai ini ya, split delete. Nah, yang atas hilang kontennya. Begitu. Terus ini saya undo lagi, saya kembalikan. Nah, sekarang fungsi-fungsi ini biasanya kalau kita membuat cover, nah, itu biasanya seperti ini contohnya ya. Ini ada cover, terus kita mendownload lagunya karaoke dari internet misalnya. Nah, kadang-kadang di internet itu kan ada yang memberi intro ya di awal musik karaoke-nya. Seperti ini misalnya, di sini ada ketuanya ini. Nah, seperti itu misalnya. Nah, untuk menghapus ini ketuanya ini ya kita blok. Nah, kita bisa menggunakan ini boleh ya. Silent audio boleh, menggunakan tadi ya, delete juga boleh ya. Menggunakan ini juga boleh, tergantung mana kebutuhan kita ya. Gitu ya. Jadi misalkan ini pakai silent, misalnya diganti pakai ini. Nah, ya. Begitu yang vokalnya tidak ikut bergeser. Kalau kita menggunakan delete nanti mencelek nanti hasilnya. Jadi misalkan ini kita delete begitu ya, maupun kita cut. Nah, ini kan sudah bergeser sehingga tidak cocok dengan vokalnya. Tidak cocok ya, tidak cocok. Seperti itu penggunaannya ya. Saya undo lagi. Nah, kalau ingin maju kedua-duanya ya nanti kita blok ya, pakai shift ya. Nah, sebentar. Nah, kita shift, kita tekan tombol shift. Nah, seperti ini ya. Nah, kita geser ke sini. Nah, ngeblok dua track pakai tombol shift. Terus ini kita delete. Kalau ini baru cocok ya. Delete. Nah, yang atas maju, yang bawah ikut maju. Musiknya ikut maju, vokalnya ikut maju sehingga cocok. Terus misal lagi, misalkan di sini ada suara apa begitu ya. Misalnya suara mobil lewat atau apa, nanti bisa dihapus menggunakan silent ini dan sebagainya. Saya kira seperti itu materi menghapus. Nah, berikutnya kita akan menyalin sebuah audio dengan perintah copy ya. Jadi nanti bisa menggunakan perintah copy ini ya. Ini cut, copy, paste. Bisa juga menggunakan ini cut, copy, paste. Kita coba misalkan ini saya blok. Ini saya lihat dulu, kita dengarkan apa isinya. 3. Nah, 3 ya. Mau saya copy dengan cara edit, copy. Terus ditaruh di mana? Misalnya di sini ya. Kita klik di belakang sini atau dilanjutkan di sini misalnya ya. Terus kita edit, paste. Nah, seperti itu ya. Jadi sama seperti kita copy paste di software-software yang lain. Selain bisa ditaruh di luar ini tadi, di luar audio ini bisa juga dimasukkan di dalamnya. Misalkan di sini ya. Di sini kita tinggal paste saja karena tadi sudah copy ya, paste. Nah, ternyata bagaimana? Ternyata tidak bisa ke dalam. Kenapa tidak bisa? Ini butuh ruang kosong di sini. Tidak ada garisnya maksudnya ya. Tidak ada garisnya. Nah, agar bisa dipastekan di dalam sini, maka kita perlu ngatur settingnya dulu. Jadi ngaturnya dari sini.
edit preference. Ini ya. Terus pilih track. Nah, track ini, nah di sini ini kita centang editing a clip can move other clip ini. Ini kita centang ya. Artinya ini dapat mengedit klip ya, dapat memindah klip yang lain ya. Edit klip dapat memindah klip yang lain. Ini ya. Ini sudah kita centang, ingat tadi di track terus di editing a clip ini. Kita centang, kita oke. Nah, sekarang kita pastekan. Ya. Edit, paste. Nah, bisa. Ya. Jadi, seperti itu cara menyalinnya. Bisa di luar, bisa di dalam. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memindah sebuah audio. Nah, di sini nanti kita menggunakan perintah cut. Ya. Perintah cut ini. Jadi, perintah cut ini di samping dapat untuk menghapus klip, juga bisa untuk memindah klip. Ya. Bedanya kalau menghapus setelah di-cut tidak dipaste, kalau memindah setelah di-cut dipastekan. Jadi misalkan ini, ya, ini subblok misalnya, seperti ini subblok, terus ini mau saya pindah, maka kita beri perintah edit, cut. Nah, baru ini kita pastekan. Boleh di dalam, boleh di luar. Misalkan di luar, misalnya di sini kita tinggal edit, paste. Nah, ya. Kalau ingin dipindah di dalam, ya di sini. Misalkan taruh di sini, tinggal edit, paste. Nanti yang kanannya akan bergeser. Ditaruh di sini, sama saja, edit, paste. Nah, ini yang kanan ikut bergeser. Jadi begitu caranya kita memindah klip menggunakan perintah cut paste. Nah, saya kira cukup materinya, sudah terlalu panjang bagaimana kita menghapus, menyalin dan memindah klip. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.